Bab 659. Pendekar hitam spesies penentang keluar. Macan tutul ungu melintas di depan warrior Yang, dan kepala kecilnya mengusap dagu warrior Yang. Jelas, sedang memohon. Warrior Yang mengusap kepala macan tutul ungu dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak bunuh." "Kenapa?" tanya siluman suci. "Karena bocah kecil akan sedih." Warrior Yang berkata, "Aku tidak ingin melakukan apapun yang bisa membuatnya sedih. Selama bocah kecil mau melakukan, benar atau salah, dia akan melakukannya. Selama bocah kecil tidak mau melakukannya, meskipun itu merugikan kepentingannya sendiri, dia tidak akan melakukannya. Dia bisa melakukan apa saja untuk bocah kecil, bahkan jika dia sendiri tidak menginginkan itu. Bagaimanapun juga, di dalam hatinya, status bocah kecil lebih tinggi dari dirinya." Macan tutul ungu mengangkat kepalanya dan melirik warrior Yang, lalu cakar kecilnya memeluk leher warrior Yang dengan sangat erat. Mendengar apa yang dikatakan warrior Yang, Raja Siluman sedikit mengangguk. Alasan mengapa dia tidak keberatan macan tutul ungu mengikuti warrior Yang terutama karena warrior Yang memiliki banyak kasih sayang. Dia yakin bahwa tidak peduli kapanpun juga, warrior Yang tidak akan menyakiti macan tutul ungu. Siluman suci memandang warrior Yang dan mengangguk, berkata, "Aku sedikit mengerti sekarang, mengapa dengan karakter ekstrim kamu, masih bisa membuat begitu banyak orang mengikutimu. Karena semua orang percaya pada satu hal, yaitu dengan mengikuti kamu, apapun yang terjadi, mereka tidak akan ditinggalkan oleh kamu. Mengenai ini, Julian Luo jauh dari kamu." Warrior Yang dengan lembut mengusap dagunya ke macan tutul ungu, dan berkata, "Orang tidak menyinggung aku tidak menyinggung orang." Siluman suci itu tersenyum, lalu memandang Pak Tuamu, dan berkata, "Karena kita sudah bersekutu sekarang, aku harus meminta petunjuk beberapa hal kepada kamu. Pindah ke tempat lain." Pak Tuamu mengangguk, lalu menghilang ke lapangan bersama siluman suci. Warrior Yang memandang Raja Siluman dan berkata, "Urusan rumah tangga senior sendiri, biarkan senior yang mengurusnya." Raja Siluman melirik Ratu Siluman dan Tetua Kong, lalu melambaikan tangan kanannya, penghalang ruang tak terlihat terperangkap di sekitar mereka, dan berkata, "Tawan." Macan tutul ungu ingin meminta pengampunan, tetapi Raja Siluman menggelengkan kepalanya padanya. Dia harus menghukum masalah ini, jika tidak, di mana keagungan Raja Siluman? Tetua Kong dan Ratu Siluman masih baik-baik saja, karena adanya bocah kecil dan Raja Siluman. Keduanya selamat, tetapi cerpelai luar angkasa yang mengikuti mereka berdua untuk memberontak terbunuh semuanya oleh Raja Siluman. Meskipun ini sangat merugikan kekuatan keseluruhan dari klan cerpelai luar angkasa, bagi Raja Siluman, hanya dengan menghilangkan momok ini, dia bisa tenang. Karena dukungan siluman suci, urusan klan siluman diselesaikan. Baik Raja Siluman dan Siluman Suci telah memutuskan untuk bersekutu dengan umat manusia, siapa yang berani menolak? Setelah menyelesaikan urusan klan siluman, warrior Yang menggunakan pedang Raja Manusia untuk memotong mantra pembatas wilayah antara klan siluman dan ras manusia. Sejak ini, tidak ada pembatas antara klan siluman dan umat manusia. Dengan tambahan klan siluman, membunuh kerajaan Dinghan bisa dikatakan sangat mudah. Tak lama kemudian, pasukan aliansi klan siluman dan wilayah selatan berangkat menuju wilayah tengah. Tapi warrior Yang tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak ingin mengurus hal-hal ini, dan dia tidak bisa mengurusnya. Bagaimanapun, wilayah selatan sekarang memiliki kekuatan mutlak, dan dia tidak perlu turun tangan untuk mendominasi. Oleh karena itu, setelah kembali ke wilayah selatan,
dia bersembunyi di rumahnya sendiri untuk berlatih. 3 tetes darah digantung di depan warrior yang, dan manik-manik merah darah ini adalah intisari dari Raja Naga bertiga. Tanpa ragu, warrior yang menelan 3 tetes darah secara langsung. Jika sebelumnya, tentu saja dia tidak akan berani melakukan ini, tetapi seluruh tubuhnya telah ditempa oleh energi ungu kosmik dan darah klan naga bahkan lebih mengerikan daripada tubuh Master Alam Kaisar. Oleh karena itu, 3 tetes darah dari monster dewa tingkat Kaisar tidak cukup untuk membuatnya waspada. Begitu esensi darah memasuki tubuh, warrior yang merasa seperti api memasuki tubuh, dan seluruh tubuh terbakar. Tetapi untungnya, tingkat rasa sakit ini tidak ada artinya baginya. 3 tetes esensi darah mengandung energi yang kuat, yang harus dilakukan warrior yang adalah memurnikan esensi darah ini, kemudian menyerapnya. Dan mencoba untuk melihat apakah dia dapat menembus alam kaisar dengan ini. Tentu saja, hanya mengandalkan 3 tetes darah untuk menembus alam kaisar jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, warrior yang menyiapkan ribuan batu energi tingkat unggul dan meletakkannya di kamarnya. Setiap saat akan ada batu energi tingkat unggul yang diterakar, kemudian berubah menjadi energi dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Alam kaisar adalah satu rintangan, dan dia hanya bisa mendapatkan pijakan di dunia yang bermasalah ini jika dia melewati rintangan ini. Hanya setelah melewati rintangan ini dia dapat membuka tingkat kedua pagoda Hongmeng dan menyelamatkan gadis kecil itu. Tingkat kedua pagoda Hongmeng tidak hanya dapat menyelamatkan gadis kecil itu, warrior yang yakin bahwa benda di dalamnya juga seharusnya sangat membantunya, jadi, bagaimanapun, dia harus membuka tingkat kedua dalam waktu singkat. Setelah setengah bulan, Tanah Suci. Pada saat ini, dalam kehampaan di sekitar menara raksasa yang menekan pendekar hitam spesies penentang, ada lebih dari 300 tetua berjubah putih yang melayang. Tetua berjubah putih ini semuanya adalah Master Alam Kaisar, dan mereka semua adalah Alam Kaisar kelas 9. Di depan tetua berjubah putih ini, berdiri 10 tetua berjubah kuning, dan ke-10 tetua ini semuanya setengah suci. 10 setengah suci, lebih dari 300 alam kaisar kelas 9. Jika momentum ini muncul di benua pendekar hitam, cukup untuk menghancurkan seluruh benua pendekar hitam. Pada saat ini, wajah para master ini sangat serius, dan energi hitam di dalam tubuh mereka mengalir, dan ruang di sekitarnya beriak. Kakak seperguruan Joker Suan, segel leluhur pedang longgar, mungkin ada pendekar hitam spesies penentang yang keluar, ketua suci dan 2 yang tertinggi masih bertapa. Seorang lelaki tua berjubah kuning yang memimpin pun bertanya kepada lelaki tua di depannya. Orang tua bernama Joker Suan berbisik, ini hanya beberapa pendekar hitam spesies penentang. Mengapa kita membutuhkan ketua suci untuk mengambil tindakan? Kami 10 pelindung tanah suci sudah cukup. Orang tua yang sebelumnya bertanya mengangguk dan berkata, ya, selama yang keluar bukan dari tingkat terbawah, maka kami saja sudah cukup. Tapi aku sangat ingin tahu sejauh mana kekuatan ketua suci dan kedua yang tertinggi, sama-sama setengah suci, tapi di depan kedua yang tertinggi, aku merasa seperti alam kaisar. Joker Suan melirik lelaki tua yang bertanya itu, dan berkata, Martin Suan, kamu juga sangat berbakat. Jika kamu berlatih keras, pencapaian masa depanmu mungkin tidak lebih lemah dari 2 yang tertinggi. Martin Suan mengangguk, ragu-ragu, dan kemudian berkata, jika kita mengambil kembali jasad Hercules dari warrior yang dan minta ketua suci mengambil tindakan, bisakah kita menyelamatkannya? Dia adalah pewaris Konfusianisme dan Taoisme, dan Hercules Xia adalah murid pewarisnya.
Joker Suan terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia rohnya binasa, aku khawatir bahkan mayatnya tidak disimpan oleh warrior yang..." Ih, Martin Suan, aku tahu apa yang mau kamu lakukan, tapi kamu harus ingat tugas utama kita sekarang adalah menghadapi pendekar hitam spesies penentang yang mau keluar. Sedangkan mengenai semut warrior yang dan benua pendekar hitam, kalau masalah ini sudah selesai, aku akan pergi bersamamu untuk membunuh semua semut-semut ini. Semut-semut ini berani melanggar perintah tanah suci kita, benar-benar tidak tahu diri. Martin Suan awalnya sangat gembira, tetapi kemudian mengerutkan kening dan berkata, "Dengan kekuatan kakak seperguruan dan aku, ketika kita pergi ke benua pendekar hitam, kita secara alami dapat membalaskan dendam Hercules, tetapi kakak seperguruan seharusnya tahu bahwa jika kita setengah suci menginjakkan kaki di benua pendekar hitam, maka kultivasi kita akan ditekan menjadi alam kaisar, dan dengan kekuatan alam kaisar, aku khawatir kita tidak akan mampu menjadi lawan dari penjaga makam." Penjaga makam. Mendengar tiga kata ini, mata Martin Suan sedikit menyipit, dan ada kilatan keseriusan di matanya. Awalnya, tanah suci tidak memperhatikan penjaga makam, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa penjaga makam telah melawan 3,5 suci sendirian tanpa kalah, mereka harus memperlakukannya dengan hati-hati. Namun, bahkan dengan kekuatan tanah suci, juga tidak menemukan siapa penjaga makam itu. Tentu saja dia tidak akan waspada, karena dia juga yakin bahwa jika dia melawan setengah suci benua pendekar hitam, dia juga bisa 1 lawan 3, jangankan dia, bahkan yang terlemah dari mereka bersepuluh dapat mampu 1 lawan 2. Lagi pula, warisan tanah suci tidak sebanding dengan benua pendekar hitam. Joker Suan membalik tangan kanannya, dan batu persegi transparan yang aneh muncul di tangan Joker Suan. Melihat batu transparan ini, Martin Suan membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan terkejut, "Batu batasan wilayah." Ternyata batu batasan wilayah diserahkan oleh ketua suci pada kakak seperguruan. Tidak hanya Martin Suan yang kaget, tapi juga para tetua setengah suci di sebelahnya juga kaget. Batu batasan wilayah adalah harta karun di tanah suci, biasanya hanya ketua suci dan 2 yang tertinggi yang memenuhi syarat untuk menguasainya. Mereka tidak menyangka bahwa ketua suci akan menyerahkan harta itu kepada Joker Suan. Joker Suan berkata, "Ketua suci hanya sementara meminjamkan harta ini kepadaku. 2 tujuan, 1 adalah untuk membuat kita aman kali ini, dan yang lainnya adalah untuk membiarkan kita keluar dari tanah suci untuk menyelesaikan masalah setengah suci wilayah selatan. Orang tanah suci kita tidak bisa dibunuh orang sesuka hati. Dengan harta ini, penjaga makam wilayah selatan itu pasti akan mati." Martin Suan memancarkan cahaya dingin di matanya. Joker Suan berkata, "Jangan gegabah. Ketua suci memberi kita harta ini, tujuannya adalah untuk memastikan kemenangan mutlak kita. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah di sini, kita 10 penjaga tanah suci harus keluar. Setelah menyelesaikan masalah wilayah selatan, saat kembali ke tanah suci, ketua suci akan membiarkan kita memasuki reruntuhan suci untuk kultivasi, jadi jangan khawatir tentang alam." Mendengar kata reruntuhan suci, kekhawatiran di mata semua orang menghilang, dan itu digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Weng. Pada saat ini, leluhur pedang yang ditancapkan di puncak menara besar tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan pedang. Wajah Joker Suan dan yang lainnya sedikit berubah. Bang! Tiba-tiba, lapisan atas menara raksasa mengeluarkan suara keras, dan kemudian sesosok keluar darinya seperti hantu. "Haha. Akhirnya aku keluar."
Sosok itu begitu cepat sehingga orang tidak bisa melihat tubuhnya dengan jelas. Setelah bergegas keluar dari menara besar, ada ledakan tawa. Tapi tak lama kemudian tawanya berhenti, karena di sekelilingnya ada 300 master alam kaisar tingkat 9 dan 10 master setengah suci. Setelah pria itu berhenti, semua orang melihat wajah pria itu dengan jelas. Banyak orang yang hadir belum pernah melihat pendekar hitam spesies penentang. Ketika mereka melihat orang ini, mereka tercengang, karena yang disebut pendekar hitam spesies penentang ini tidak berbeda dengan mereka. Mereka memang manusia. Laki-laki itu tampak sangat muda, berusia sekitar 20-an, berambut hitam dan berkulit kekuningan, sedikit berbeda dengan orang benua pendekar hitam. Pria itu melihat persiapan di sekitarnya, pupil matanya menyusut dengan hebat, lalu dia menoleh dan berteriak, "Jangan keluar, ada penyergapan." Namun, sudah terlambat, dan lusinan cahaya hitam keluar dari menara. Ada seringai di sudut mulut Joker Swan, dan berkata, "Bunuh." Ratusan master alam kaisar tingkat 9 dan 9,5 suci menyerang bersama. Bersambung.